Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakri Suraya Palestin. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Sebelumnya, apa sih psikologi pendidikan itu? Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku atau aktivitas manusia, berfokus pada studi tentang pikiran dan jiwa. Secara umumnya, psikologi ini sebagai perilaku dan pengalaman manusia secara sistematis. Dan untuk psikologi pendidikan ini, psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang dari bidang psikologi yang membahas persoalan tentang psikologis yang bertalian dengan pendidikan. Nah, kan kalau psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Kalau di psikologi pendidikan ini yang bersangkutan dengan pendidikan, yang di dalamnya mengenai manusia dalam situasi pendidikan atau proses pendidikan, seperti itu. Sebagai contoh, misalnya, bagaimana cara untuk menarik minat peserta didik agar pelajaran dapat mudah diterima. Lalu, bagaimana cara belajar, bagaimana perbedaan-perbedaan bakat peserta didik, dan lain sebagainya. Lalu, psikologi pendidikan secara akademik yaitu studi belajar, pembelajaran, dan pengajaran. Untuk ruang lingkup psikologi pendidikan itu ada siswa, orang tua siswa, guru, dan manajemen pendidikan. Nah, khusus untuk video ini saya akan menjelaskan psikologi pendidikan yang berkaitan dengan kecakapan, kecerdasan, bakat, dan kreativitas siswa. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, kita akan bahas tentang kecakapan. Istilah kecakapan hidup dapat diartikan sebagai kecakapan atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan penghidupan secara wajar tanpa merasa tertekan. Kemudian, secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Ada beberapa perbedaan dari segi kecakapan, yaitu ada orang yang superior atau jenius adalah orang yang dapat bertindak jauh lebih cepat, tepat, dan penuh kemudahan. Lalu ada orang normal, orang yang bertindak biasa-biasa saja kecepatan maupun ketepatannya, seperti yang tampak pada sebagian besar orang menurut batasan-batasan waktu dan tingkat kesukaran yang telah ditetapkan. Lalu ada juga orang yang subnormal atau mentally defektif, yaitu orang yang jauh lebih lambat kecepatannya serta lebih banyak mengalami kesulitan. Nah, dari perbedaan-perbedaan tersebut dari segi kecakapan akan mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Namun, hal ini tampak walau guru sudah bersungguh-sungguh dalam mengajar, tetapi peserta didik tidak dapat memperoleh prestasi yang optimal karena perbedaan dari kecakapan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecakapan, yaitu ada faktor umum atau faktor G, bersifat bawaan, dan faktor khusus atau faktor S yang bersifat hasil dari belajar. Lalu ada juga faktor C atau faktor kelompok yang meliputi kemampuan verbal, fasih dalam kata-kata, kemampuan bilangan, kemampuan tilikan ruang, ingatan, kemampuan mengamati, dan penalaran. Nah, untuk pembagiannya, kecakapan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kecakapan nyata aktual dan kecakapan potensi. Untuk kecakapan nyata aktual, kecakapan ini yang segera dapat didemonstrasikan pada setiap saat karena merupakan hasil usaha belajar yang telah dijalaninya. Lalu untuk kecakapan potensi, kecakapan ini yang masih terpendam di dalam diri seseorang yang bersifat talent dan diperoleh melalui keturunan yang meliputi abilitas dasar umum dan abilitas dasar khusus dalam bidang tertentu. Kedua macam kecakapan ini dapat dideteksi dengan cara mengidentifikasi perilakunya. Nah, yang kita bahas selanjutnya yaitu tentang kecerdasan atau intelijensi. Menurut para ahli, kecerdasan adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, menurut Calvin. Ada 7 macam kecerdasan menurut Gardner. Lalu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan, yaitu
ada faktor bawaan atau biologis, di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Lalu ada faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan yang merupakan dorongan dari perbuatan itu. Lalu ada faktor pembentukan atau lingkungan, di mana pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensinya. Lalu ada faktor kematangan, di mana setiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang terakhir ada faktor kebebasan. Hal ini berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi dan memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Pengukuran taraf kecerdasan. Salah satu uji kecerdasan yang diterima luas ialah berdasarkan pada uji psikometrik atau IQ. Nah, pengukuran kecerdasan ini dilakukan menggunakan tes tertulis atau tes tampilan, atau saat ini berkembang pengukuran dengan alat bantu komputer. Tetapi ada kelemahan dari alat uji kecerdasan ini adalah terdapat bias budaya, bahasa, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Nah, kekecewaan terhadap tes IQ konvensional ini menimbulkan pengembangan sejumlah teori alternatif yang semuanya menegaskan bahwa kecerdasan adalah hasil dari sejumlah kemampuan independen yang berkontribusi secara unik terhadap tampilan manusia. Stephen Jay Gould adalah salah satu tokoh yang mengkritik teori kecerdasan. Dalam bukunya yang berjudul The Mismeasure of Man atau Kesalahan Ukur Manusia, ia mengemukakan bahwa kecerdasan sebenarnya tidak bisa diukur dan juga mempertanyakan sudut pandang hereditarian atas kecerdasan. Yang selanjutnya yaitu bakat. Bakat adalah sesuatu hal yang menonjol pada seseorang dan menjadi kelebihan individu tersebut pada bidang tertentu. Misalnya, bakat pada bidang seni, bidang olahraga, bidang musik, dan bidang sebagainya. Bakat seseorang akan muncul apabila bakat individu tersebut selalu diasah atau selalu dilatih. Ada dua kelompok bakat yang dimiliki individu. Yang pertama ada bakat sekolah, kedua ada bakat pekerjaan. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi bakat individu. Yang pertama pengaruh unsur genetik, khususnya berkaitan dengan fungsi otak. Bila dominan otak sebelah kiri, bakat berhubungan dengan kemampuan verbal intelektual. Sedangkan bila dominan dengan otak kanan, bakat berhubungan dengan masalah nonverbal, estetik, serta kegiatan fisik. Lalu yang kedua ada latihan. Yang ketiga ada struktur tubuh. Yang mempengaruhi bakat individu tergantung dari faktor pembawaan atau heredity. Tetapi sejauh mana bakat pembawaan tersebut dapat diwujudkan tergantung dari kondisi dan kesempatan yang diberikan oleh lingkungannya, keluarga, dan masyarakat. Nah, dapat disimpulkan bahwa bakat harus didukung oleh lingkungan sosial di mana seseorang tinggal atau berada. Seberapa besar pun bakat seseorang tersebut tidak akan pernah terwujud apabila lingkungannya tidak mendukung. Lalu pengukuran bakat. Teori kelompok faktor dan struktur intelek hasilnya mempunyai pengaruh besar terhadap penyusunan tes bakat, termasuk tes multiple bakat. Tes seri multiple bakat adalah sejumlah tes yang dipakai untuk mengukur berbagai macam bakat. Jenis tes ini tidak hanya mengukur satu macam bakat, tetapi dapat menjaring beberapa macam bakat pada banyak subjek. Beberapa tes seri multiple bakat diantaranya. Nah, salah satu seri tes yang paling banyak dipakai dalam bidang pendidikan dan vokasional pertama kali terbit tahun 1947, 1963, dan 1973, yaitu Differential Aptitude Test atau DAT yang terdiri dari beberapa subtes. Yang terakhir yaitu kreativitas.
Kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Ada beberapa tahapan yang dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam belajar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.